Selamat sore, kayaknya hari ini cerah-cerah banget deh. Ini sekitar jam setengah 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Khususnya kita ada di Bandar Lampung, ada di kawasan PKOR Bandar Lampung. Oke, singkat cerita, gue mau cerita tentang pengalaman gue pertama kali gimana sih caranya gue bisa terjun ke dunia mobil bahan atau jual beli mobil bekas yang notabene di bawah harga 10 juta. Next nanti bakalan aku share ya sebentar lagi, tungguin terus. Pokoknya jangan lupa pantengin terus channel kita, like, subscribe, and comment. Ya guys, waktu awal pertama kali gua dan juga bisa jual mobil, itu pertamanya gua dari satu buah sepeda butut. Kenapa gua bilang butut? Karena itu sepeda bekas adik gua pakai. Sepeda itu tuh adanya cuma di gudang ya, dan gua jual cuma harganya 250.000. Gua jual itu kalau nggak salah di salah satu market yang ternama, pokoknya itu lagi hits-hitsnya. Kalau nggak salah tuh pada tahun 2013, itu sekitar 7 tahun yang lalu. Itu kenapa gue bilang sepedanya bekas buruk, karena memang bener sepeda patah dan gak layak pakai. Kesatu, gue harus butuh modal dong untuk biar sepeda itu layak pakai, ya kan. Yang kedua, gue harus benerin kayak jok, setang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, gue itu harus yang bener-bener namanya ngerombak itu sepeda supaya nyaman dipakai oleh si pembeli, ya kan. Gue tuh benerin sepeda itu gue cuma modal duit 30.000. Dengan modal apa coba? Amplas dan modal pilok, ya kan. Gua keluar nih dari gudang sama Yuga tuh sepeda, kita orang amplasin pokoknya sampai halus banget, kita orang pilok. Apa yang kurang, mur-mur segala macam tuh kayak standar ya kita orang pasang. Nah, mulai dari situ udah beres nih sepeda. Kalau nggak salah tuh hari Sabtu, hari Minggunya pagi jam 9 pagi itu langsung gua jual. Nah, itu cara jual tuh mudah banget. Gue COD dong, COD dekat rumah gue. Dan singkat cerita, orang yang beli tuh nggak pakai nawar, dia malah melebihkan uangnya sebanyak 280.000. Padahal gue cuman pasang waktu itu 250.000. Nah, itulah awal mula kenapa gue bisa jual beli sama Yuga. Nah, setelah gue jual sepeda, selanjutnya nih gue beli motor. Sebelum gue jual sepeda, gue sama Yuga tuh memang udah punya tabungannya tuh sebanyak sekitar 4.800.000 lah. Terus gue tuh beli motor dulu. Motornya tuh merek Suzuki Soku, dan itu harganya cuma 2 juta rupiah. Kalau nggak salah itu warnanya biru. Kita beli motor itu juga kayaknya di rongsokan deh, karena memang si yang punya rongsok ini punya motor. Motor itu udah lama nggak kepakai gitu. Jadi karena berhubung kita orang lewat daerah Jagabaya, ngeliat tuh motor kan, motor tuh nyangklat gitu sih. Jadi kita orang bayarin lah motor ini. Setelah motor ini kita orang bayarin, terus kita orang pasang iklan lagi. Ternyata nggak laku-laku. Nah, singkat cerita, gua naik motor ke pasar. Di depan sekolah adik gue ini ada mobil. Wah, kata gua, itu kayaknya mobil bagus deh. Nah, terus gua ngomong sama Yuga, kata gua yang ada motor, kata gua. Ada mobil, kata gua. Terus mobil apa? Gua kira itu tuh Starlet. Dilihat bentuknya sih mirip Starlet. Pas dicek ke sana ternyata mobil itu udah sekitar 7 tahun nggak jalan. Sekitar 7 tahun nggak jalan kan, kalian bisa bayangin kan gimana embreknya mobil itu. Udah tuh bannya nggak ada, kacanya nggak ada, jelek, nauzubillah min zalik, pokoknya udah kayak gerobak. Nah, gua temuin lah sama Yuga setelah gua pulang dari pasar itu. Gua temuin lah si orang punya mobil ini, ternyata suratnya lengkap. Setelah kita orang temuin nih si punya mobil, kita orang cobalah tes mobil itu hidup atau tidak. Ternyata nggak hidup. Nah,
Gua dibantuin sama bokap gua dengan cara infus pakai botol aqua, diisi dengan yang namanya bensin, disalurin ke rotak, lalu kita coba start, ternyata langsung jereng itu. Nah, disitulah pertama kali awal kita punya mobil. Udah tuh dengan cara gimana? Nggak mungkin dong mobil mati bisa jalan, kita orang tarik itu sekitar jam 8 malam mau ke bengkel. Nah, gimana cara gue dapat mobil itu? Mobil itu namanya Daihatsu Siri tahun 86, tua banget kan, 86. Gue dapat mobil itu tuh gue tuker sama si motor gue tadi yang gue beli di Rongsok ini, dan pemikiran gue dapet nggak ya dengan tabungan segini? Oh ternyata dapet, dan gue nambahnya cuma 2 juta dong pada waktu itu, ya kan? Terus orang itu mau ditukar dengan motor kita orang, tapi motor kita orang tuh kita orang bagusin dulu, kayak busi kita orang ganti, pengapian kita orang bagusin, starter kami hidupin, pokoknya orang itu terima beres deh. Surat juga lengkap, STNK, BPKB, faktur pun lengkap. Jadi singkat cerita, ketika mobil Sirit ini hidup, mulai nih gua sama Yuga jalan-jalan sampai Kota Agung, sampai Wonosobo, naik mobil itu dengan harga modal kalau nggak salah bisa dihitung dengan uang ya, nominal tuh 4 juta sih, 4 juta sampai 4 juta setengah. Nah tapi ada kendalanya apa coba? Kaki-kakinya itu antara bohol sama roda surinya itu habis, dan satu ke kanan satu ke kiri, jadi mulai patah. Setelah patah tuh kita orang beliin dong alat. Nah gua sama Yuga itu bukan berarti gua nggak dikasih uang jajan sama orang tua kita orang tuh dikasih uang jajan, cuman gua sama Yuga kan berpikir nih, maba mahasiswa baru nih, gimana caranya gua dapet uang jajan, gua bisa holiday, gua bisa beli ini beli itu tuh dari uang sendiri. Nah singkat cerita, mobil Sirin itu gua posting lah, sama kayak gua awal jual posting sepeda gua sama motor. Nah gua posting kalau nggak salah di salah satu marketplace yang ternama deh waktu itu. Singkat ceritanya, di pikiran gua tuh gua jual dengan harga 8 juta, modal gua kan 4 juta 500 nih. Terus gua jual dengan harga 8 juta, berarti lumayan dong untung gua. Tapi di sisi lain tuh gue pengen, coba deh gue coba lagi dengan nominal yang lebih tinggi. Gue posting lah dengan harga 12.500.000. Nggak selang lama ternyata kepala mekanik yang beli mobil Sirit gue itu, terus dia nawar lah ke rumah gue, dia nelpon dia ke rumah gue, dia mau bayarin dengan harga 11 juta rupiah. Waduh kata gue seneng banget nih, gue untung gue udah berlipat ganda ya karena. Tapi di sisi lain tuh gue pengen gini loh, pengen mengasah mental jual beli gue kan. Gue naikin lah harganya sedikit. Oke, ada penawaran om gini aja, kalau misalnya om mau nambahin 500, 11,5 saya lepas deh mobilnya. Oke kata dia, bakalan gue ambil deh. Ternyata dikasih duitnya, dikasih cash tuh, enak banget kan. Nah itulah kenapa gue sampai sekarang sama Yuga itu bisa jual beli mobil bahan, bisa jual beli mobil yang harganya di bawah pasar itu dari suka dukanya pahit banget. Bukan semata-mata gue sama Yuga datang ke orang tua, gue ngasih proposal, gue minta duit, gue mau ini mau itu, enggak. Semuanya gue pakai proses dari awal, dari nggak punya apa-apa, dari sepeda busuk, dari sepeda rongsok, dari motor yang nggak kepake, terus dan dapat mobil juga, mobil yang udah nggak terpakai. Karena kreatifan kami berdua, jadi bisa deh jadi duit. And then dari 2013, 14, 15, 16, 17 itu gue berdikari, gue berdua sama Yuga doang. Setelah itu di tahun 2018 gue punya tim, namanya apa? Tim Ngolah. Nah, gue bakal share ke kalian, gue punya partner kerja, anaknya ganteng, solid, murah senyum, rajin menabung dan lain sebagainya. Nih bakal gue panggil, deh sini deh. Masuk no. Ini owner yang punya mobil ini. Bareng lah, ngobrol agak sana. Dek, gue mau nanya. Perkenalin namanya. Kenalin dulu, namanya siapa? Nama Revino Mardian, bisa dipanggil Inot. Umur 25 tahun. Nah, masih single? Enggak. Sudah ada. Oh sudah ada. Sudah ada apa? Sudah ada Nikah anak? kapan nikah? Insya Allah 2022 lah. Allah Amin, berkati, No. amin. Ini no, Biar ya, gimana? kasih tahu lo kan juga mulai di mobil bukan dari mobil enak nih, mobil jelek sampai lo ngikut gua sama Maya di mobil yang kayak gini lah artinya. Nah, lo kasih tahu nih buat para penonton, susah apa enggak Susah sih nggak gitu. lo?
Susah-susah gampang sih sebenarnya ya. Coba jelasin suka Kalau- dukanya nih. kalau kita Kalau kan merawat- termasuk pemula. Kalau kita merawat mobil tua itu kita butuh ekstra duit terutama ya, dan Oke. waktu Kesabaran ya. benar Pak. Kesabaran. Itu yang terutama tuh sabar dan harus kuat. Kenapa gue bilang bisa harus sabar dan kuat? Karena kita tuh merawat mobil tua itu sama aja kita merawat kayak kakek-kakek, ya kan? Terutama kita bawa banyak mobil vitamin itu, ya? bener Pak. Yang terutama itu kita bawanya harus pakai dengan perasaan dan hati. Yang habis itu. Hati, harus sabar pokoknya ya nggak? Oke, mobil pertama kali mobil tua nih yang lo punya apa deh? Corolla SE Salon tahun Tahun? 87. Oh berarti beda setahun dari mobil Beda. bahan gue ya? Benar. Beda setahun banget. Itu kendalanya apa yang sering lo pakai? Kendalanya setiap gue pakai itu pastinya AC-nya sering nggak dingin terutama ya. Yang kedua itu lampunya sering mati. Oh, redup. Dan yang ketiga itu ya kaki-kakinya sih agak nggak enak. Cuman kalau misalkan soal mesin itu lumayan enak 70% kalau Corolla SE Salon gua kemarin. Kalau sama yang ini jauh lebih beda, jauh lebih bagus. Karena ini yang di belakang kita ini mobil official ya deh. Ya benar. Sekarang ini jadi mobil official tim Mola. Kenapa? Karena kita tuh terbentuk tim itu tadinya sih kita rame ya deh. Rame. Soalnya kita rame banget. Ada berapa orang ya? Ada 8 lah, Lebih ya? 8, 10, 12 ya. 12. Cuman ya sekarang karena tergerusnya waktu ada yang sibuk kuliah, ada yang sibuk mencari karir, ada yang ada sibuk Nah, kucing. itu dia. Sekarang itu kelihatan sih makin kesininya yang makin solid, benar-benar yang makin erat Benar. persaudaraannya. Walaupun kita ini nggak sekandung, cuman kayaknya kita erat banget ya, Dea, ya. Benar. Lebih dari adik dan kakak kandung. Nih Ya. guys, kita ini bukan dari keluarga yang enak, bukan dari keluarga yang berada yang tinggal pulang ke papa minta duit, bukan. Benar. Artinya kita harus bekerja keras dulu ya, deh. Iya, Nih. dari segi kita cari duit bareng-bareng, pernah kita ke Bogor ya, guys, Iya. sama teman-teman lah. Iya. Ya terutama adalah sebagian yang nggak bisa disebut inisialnya. Iya. Itu kita sore berangkat, nyampe di Bogor itu kita 12:30 ya Mbak ya. Salah satu malam. Habis itu setelah cek mobil bareng-bareng dengan teman-teman, ya salah satunya itu dengan tim kita. Habis itu kita deal dengan si konsumen, lalu kita langsung pulang cus ke Lampung. Alhamdulillah ya. mobil sehat walafiat, tidak ada trouble sama sekali. Kita udah keliling-keliling sih dari daerah mana deh? Jawa Barat, Jawa Jakarta, Barat, Jakarta, sekitar Tangerang, terus Yang paling dekat itu di Merak Mbak, kita COD-nya. oh iya, di Cilegon Ceria, ya. itu Oh iya. mantep. Omnya tuh sangat murah senyum, baik, dinegosiasi juga pun enak. Mantep enak ya, lah tapi pokoknya. mobilnya enak ya. Mantep. Sering sih kita nih beberapa tim pergi naik kendaraan umum pulang bawa bahan. Sering ke Liwa kita deh, Benar. Kincau, Kota Bumi, Metro dan lain sebagainya. Ceritain yang paling sedih kalau pas lagi dapat mobil bahan. Sedih-sedih benar. Sedih-sedih benar. Kasih Salah tahu satu deh. contohnya. Nahan lapar. Nahan lapar. Udah mobil mogok di tol, di derek, duit nggak punya, ingat nggak Bener, lo? mandi pun gua juga nggak bisa, harus mandi gua ini sebenarnya. Cuman karena buat cari duit harus nggak mandi, makan pun dijeda demi cari duit bareng-bareng dengan bendera kita tim ngolah. Ya itu. Nah, tim ngolah ini terdiri dari beberapa cowok dan ceweknya cuma dikit. Ceweknya cuma 2, ceweknya itu cuma gua sama Ica. Ya benar. Kalau yang cowok sih ada 8 orang ya. No? Ya benar. Nanti deh di next vlog kalau misalnya kalian udah subscribe, ntar gua kenalin nih satu-satu tim ngolah ini siapa aja sih gitu. Di sini kita tuh punya misi, punya visi, kita mau kerja keras bareng, susah-susah bareng, menghasilkan. Kita tuh bukan komunitas yang cuman hahaha ngumpul, ngabisin duit, bukan. Kita mau menghasilkan uang, kalau bisa kita bisa ngasih orang tua. Bener nggak deh? Bener. Bener. Bener banget. Ya manfaatnya di tim ngolah ini ya gua ngikut juga sama Mbak Maya tuh udah banyak lah yang gua kumpulin, tapi nggak pernah terkumpulin, selalu duitnya habis. Karena dia hobinya hura-hura. Karena adik gue yang satu ini apa ya, bisa dibilang Malu kita masih baru-baru Ya, muda. benar. sama adik gue ini anak kekinian gitu. Nih follow IG-nya, apa nama IG lo? Revino Mardian double A. Nah, tuh. Kamu Kalau gue Amaya Suci. Dan jangan follow lupa di-follow IG-nya ya. Oke. Sama tim ngolah juga. Oh iya, jangan tim ngolah lupa, punya Mbak Maya. Instagram, oh iya. Iya, tim ngolah nggak pakai underscore ya, tulisannya Team Ngolah. Oke. Oke. Jadi edukasinya buat yang nonton apa nih? Jangan takut buat ngerawat mobil tua.
Ya yang pasti apa ya Mbak ya, kalau kita ngerawat mobil tua itu satu, jangan takut sama namanya kendaraan mobil tahun 2000 ke bawah ya. Terutama ya kayak mobil gua ini ya alhamdulillah ya buat operasional, buat tim ngolah bareng Jalannya jauh Kak terus juga Yuga mobil ini. dan Mbak Maya pun juga bisa aja naikin ya. kokoh. Gagah Intinya tetep. kita tuh satu sih yang harus ditanamin oleh diri kita sendiri tuh niat. Kalau kita benar, punya modal, kita males dan kita nggak punya niat, sampai kapanpun nggak akan pernah terwujud. Cuman kalau kita nggak punya uang, kita punya tekad, punya niat, itu bisa bakal terwujud ya. Contohnya kayak kita. Hmm. Kita kan bukan dari keluarga Yoi, benar. Sultan, Ya. bukan. Tapi Bukan. kita Cuman- keluarga yang biasa-biasa aja yang pengen bahagia bareng-bareng. Nah. bisa menikmati hidup kayak Amin. orang-orang. Yoi, benar banget. Oke, thank you waktunya. Oke, Kita di sini aja ya, teman-teman. next nanti bakal cerita lagi sedikit tentang tim olah, tentang kelanjutan keseruannya kayak apa. Yap, Terus gue bakal share juga deh video-video kita susah narik mobil ada ya. benar sekali Mbak. Nanti Terus jangan lupa apa nih yang udah nonton? Jangan Jangan lupa lupa. diambil intinya itu dari belajar susah dulu baru ke enak. atas dulu. Nah, Ya. jangan lupa untuk kaula muda like, komen dan Subscribe. Mantap. Thank you. Thank you. dadah.